Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kami tiba di Inter pada musim yang sama. Sungguh luar biasa melihat pertumbuhannya. Dia mengalami banyak perkembangan sebagai pemimpin dan kapten dan juga pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabarnya nih para juara sejati? Semoga selalu diliputi kesuksesan ya. Seperti halnya tim kesayangan kita Inter. Hari ini Cerewetin Inter masih seputar euforia kemenangan kita di Supercoppa Italiana atas Napoli. Berita yang pertama teman-teman, Inzaghi dengan kemenangannya atas Napoli ya, berarti secara resmi dia menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Supercoppa. Dia menyabet 5 gelar juara ya kini, 3 bersama Inter dan 2 bersama Lazio. Dengan demikian teman-teman, menurut gua Inzaghi semakin mengukuhkan dirinya bahwa dia adalah sosok legenda pelatih Inter ketimbang legenda Lazio lagi. Kenapa gua berani bilang begitu? Karena sekarang torehan gelar yang diberikan Inzaghi, yang dipersembahkan Inzaghi untuk Inter semakin berjarak nih dengan Lazio. Saat ini bersama Inter, Simone Inzaghi dalam 3 tahun sudah memberikan 5 piala teman-teman, 5 gelar, 3 Supercoppa dan 2 Coppa Italia. Dan itu pun belum berakhir ya. Di musim ini kita masih punya peluang untuk Scudetto. Dan kemudian masih ada peluang juga di musim-musim berikutnya. Sedangkan bersama Lazio, Inzaghi total cuma memberikan 3 piala, 2 Super Cup, 1 Coppa Italia. Walaupun teman-teman, ini kita fair-fairan aja ya. Kalau untuk menjadi seorang legenda yang dihitung adalah masa baktinya, waduh, Inzaghi ini tidak terhitung lagi sih masa baktinya untuk Lazio. Dia dulunya adalah pemain Lazio, kemudian 5 tahun menukangi tim Lazio juga, dan bahkan sebelum dia melatih Lazio di level senior, itu Inzaghi sudah berjenjang tuh melatih Lazio U17, U19 dan Primavera dari tahun 2010 sampai 2016. Jadi teman-teman, Simone Inzaghi itu kalau dilihat dari masa baktinya sebagai pelatih minimum 10 tahun ini berarti di Lazio. Nah, ini ada hal menarik juga teman-teman. Ketika Inzaghi melatih Primavera Lazio, dia menyabet 2 kali Coppa Italia dan 1 kali Supercoppa. Jadi memang bakat Simone Inzaghi untuk menang Piala Ciki itu sudah ada sejak dia melatih Primavera. Luar biasa banget. King of Piala Ciki. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Ini masih ada kaitannya dengan Supercoppa ya. Gara-gara kartu kuning yang diterima Barella di partai lawan Napoli menyebabkan dia harus absen di partai lawan Fiorentina. Tetapi efek dominonya dampaknya bukan cuma ke dia nih, melainkan Stefano Sensi juga ikut-ikutan kena getahnya teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dan gue yakin teman-teman juga ngikutin ya, bahwa Sensi selangkah lagi akan pindah ke Leicester. Sebelumnya sudah terjalin kesepakatan personal antara Stefano Sensi dan Leicester, begitu juga antara Inter dan Leicester ya, untuk transfer perpindahan Sensi dengan harga 2 juta. Namun proses perpindahan Sensi belum juga terlaksana karena menunggu Leicester menjual 1 pemain lagi. Nah sekarang teman-teman, gara-gara Barella kena kartu kuning, proses perpindahan Sensi makin tertunda saja nih. Inter saat ini berusaha untuk menunda kepindahan Sensi, berhubung di partai berikutnya nanti, di partai melawan Fiorentina, Inter akan tampil tanpa Calhanoglu dan tanpa Barella. Berarti gelandang kita sisa Mkhitaryan, Aslani dan Fratesi, dan di bangku cadangan cuma ada Claessens. Simone Inzaghi sepertinya ragu nih, cuma punya Claessens di bangku cadangan, sehingga harus menahan Sensi dulu sesaat, jangan sampai pindah ke Leicester. Nah kalau gue punya kekhawatiran teman-teman, jangan sampai nih Sensi nanti main di partai lawan Fiorentina dan dia cedera, ujung-ujungnya nggak jadi pindah dan berakibat kita tidak jadi membeli striker kelima. Kalau kejadiannya begini, gue bakal nyalain Barella sih, karena ini kan asal muasalnya adalah gara-gara Barella kena kartu kuning di partai lawan Napoli, dan kartu kuningnya nggak penting banget gara-gara gestur protes dia tidak terima keputusan wasit. Ya walaupun 2 striker cadangan kita, Arnautovic dan Alexis Sanchez, tampil cukup baik ya di semifinal dan final Supercoppa, tetapi bagi gua ya kalau kita bisa beli striker nomor 5, entah Muriel, entah Giovanni Simeone, menurut gua itu jauh lebih baik. Kalau teman-teman gimana? Setuju nggak kita tetap beli striker nomor 5 nih? Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, gua akan tampilkan dan bacain nih postingan-postingan sosial media, baik Twitter dan Instagram, dari pemain-pemain Inter yang sedang dilanda euforia kemenangan Supercoppa. Yang pertama dari Mkhitaryan, dia main Twitter nih, dia nge-tweet dengan caption seperti ini.
Perasaan yang luar biasa bisa memenangkan trofi penting lainnya. Salam untuk semua penggemar kami di luar sana. Mantap Mkhitaryan. Lalu ini kocak nih teman-teman, Jan Bisek posting di Instagram ya. Dia bilang captionnya begini: "Saya tidak akan pernah melupakan yang pertama." Ya, ini trofi pertamanya Bisek ya sebagai pemain profesional. Begitu juga Benjamin Pavard, postingan Instagramnya, captionnya kurang lebih sama dengan Bisek. Dia bilang begini: "You never forget the first kiss." Kamu tidak akan pernah melupakan ciuman yang pertama. Lalu ada postingan juga dari Darmian teman-teman, dengan caption 3 in a row. Wah, 3 gelar berturut-turut. Nah, ini kemudian yang menarik dari Fratesi teman-teman. Di postingan Instagramnya Fratesi itu ada tulisan Come se Alza. Ini kalau gua coba Google Translate, artinya seperti apakah rasanya ada di level tertinggi memenangkan kejuaraan. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi Non so pratico cheat. Ini kalau diartikan begini: sepertinya saya bukan sosok yang terampil ya yang bisa mendapatkan ini. Jadi kalau kalimatnya digabung nih, sepertinya Fratesi sedang menyindir ya. Dia kan ngomong bahwa seperti ini toh rasanya berada di level tertinggi memenangkan kejuaraan. Sepertinya saya tidak layak ya mendapatkan semua ini. Itu dia nyindir siapa ya? Mungkin ada yang meremehkan dia kali ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada postingan dari kiper kita yang penuh dengan keringat ya, Rafael Di Gennaro. Dia posting dengan 2 kiper lainnya, Audero dan Sommer. Kemudian yang terakhir ini ada dari Lautaro Martinez teman-teman. Dia menuliskan, "Kembali memenangkan Super Cup adalah perasaan yang sensasional. Kami memainkan permainan yang fantastis dan kami layak menang." Dan ternyata lucunya nih teman-teman, sebelum pertandingan istrinya Lautaro Martinez juga membuat postingan ya di Instagram. Dia nge-screen capture, dia nunjukin chatnya Lautaro Martinez kepada sang istri. Lautaro ngomong begini: "I love you, today I will score and lift my first trophy as a Inter captain." Saya mencintaimu dan hari ini saya akan mencetak gol serta mengangkat piala untuk pertama kalinya sebagai kapten Inter. Semuanya kesampaian. Ini berarti omongan adalah doa teman-teman. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Dan kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue akan bacain statement-statement menarik dari pemain dan pelatih pasca pertandingan melawan Napoli. Yang pertama ada dari Lautaro Martinez. Lautaro Martinez bilang begini: "Saya sangat senang, ini adalah salah satu target kami. Walaupun setelah gagal di Coppa Italia, kami telah berkurang 1 target, sehingga Super Coppa Italia menjadi harga mati. Di pertandingan tadi, kami memiliki 1 hari istirahat lebih sedikit, sehingga kami kesulitan. Itu adalah hal yang tidak sempurna, tetapi saya bangga dengan tim ini. Sebetulnya saya tidak ingin melepas baju dan mendapatkan kartu kuning, tetapi gol tadi sangat emosional. Itu adalah momen yang unik." Kemudian Lautaro Martinez juga menambahkan teman-teman, dia bilang bahwa rekan satu tim selalu memberikan saya kekuatan, membuat saya meningkatkan level terbaik setiap hari. Saya sangat senang bisa mengangkat trofi pertama sebagai kapten. Hari ini bukanlah hal yang mudah untuk memenangkan trofi. Saya juga mengatakan kepada seluruh pemain bahwa Inter adalah tempat yang tepat untuk pemain-pemain hebat karena di sini memiliki sejarahnya tersendiri. Kemudian selain Lautaro Martinez, ada statement menarik juga dari bek kita asal Belanda yang mematikan Kvaradonaya dalam duel one-on-one, Steven de Vrij. Dia bilang begini: "Napoli memberikan kami sedikit ruang untuk bergerak dan kami juga memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit 1 hari. Kami kurang segar tetapi kami tetap solid. Kami selalu percaya bahwa Inter adalah tim yang pantas mendapatkan kemenangan." Kemudian De Vrij menambahkan, dia bilang bahwa kami memiliki banyak rasa lapar dan keinginan untuk memenangkan trofi ini. Kami adalah tim yang hebat dan kami ingin terus menang. Kemenangan ini akan memberikan kami banyak energi dan keinginan besar untuk terus meraih kemenangan. Kemudian yang terakhir, Steven de Vrij mengomentari tentang Lautaro Martinez teman-teman. Ini menarik, dia bilang begini: "Kami tiba di Inter pada musim yang sama. Sungguh luar biasa melihat pertumbuhannya. Dia mengalami banyak perkembangan sebagai pemimpin dan kapten dan juga pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah sosok pria yang luar biasa." Steven de Vrij memuji sang kapten ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada dari pelatih kita, pelatih terbaik di dunia teman-teman, Simone Inzaghi. Dia bilang begini:
Selamat kepada Napoli, mereka memainkan pertandingan yang hebat. Kemudian mereka juga bertahan dengan sangat baik dengan 10 orang. Mereka bertarung layaknya singa. Akan tetapi saya juga harus mengucapkan selamat kepada tim saya. Partai final ini adalah sesuatu yang baru bagi beberapa pemain. Dan 60 jam sebelumnya kita baru saja bertanding di semifinal. Di pertandingan tadi, menurut Simone Inzaghi, kami bertahan dengan sangat baik dan seharusnya bisa mencetak gol lebih awal. Kemudian Simone Inzaghi juga bilang, saya puas untuk para pemain, para penggemar dan klub ini selama 3 tahun saya berada di sini. Meski kami sempat berada pada momen-momen sulit, tetapi kami tetap solid. Akan tetapi, menurut Simone Inzaghi, dedikasi yang paling penting, paling tinggi adalah untuk para penggemar. Bahkan para pemain pun menyadarinya. Begitu terjadinya gol dan kami memenangkan pertandingan, para pemain langsung menghampiri para penggemar. Lalu teman-teman, ini yang paling menarik menurut gua. Simone Inzaghi memberikan statement pada kartu kuning yang diterima Barella. Simone Inzaghi bilang begini, Barella harusnya tidak mendapatkan kartu kuning. Dia telah melakukan kesalahan dan dia adalah orang pertama yang memahaminya. Dia harus berkembang dalam hal ini, mengontrol emosi. Barella adalah pemain top dan dia tahu itu, bahwa ketika wasit membuat keputusan, dia harus menerimanya. Dia sebetulnya sudah berkembang dalam hal mengontrol emosi, tetapi harus terus berkembang. Sekarang dampaknya kami kehilangan dia untuk satu pertandingan berikutnya. Wah, jujur ini jarang banget Simone Inzaghi nyalain pemain, teman-teman. Lalu yang terakhir, teman-teman, Simone Inzaghi juga bilang bahwa kami telah menggunakan banyak energi di partai semifinal melawan Lazio, sehingga ada kelelahan di partai melawan Napoli di partai final dan itu membuat kami khawatir berefek cedera. Namun saya sangat senang dengan performa 5 pemain pengganti yang masuk. Semuanya memberikan performa yang maksimal, memberikan kami energi dan juga kualitas. Lalu satu kalimat terakhir dari Simone Inzaghi, dia bilang, saya juga ingat Sommer melakukan satu penyelamatan. Kami selalu fokus, kami menghadapi juara Italia yang layak diberikan selamat dan kami adalah pemenangnya. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, euforia teman-teman tumpahkan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet